Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Yolanda dengan NIM 332017-011, Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza MPD dan Bapak Muslimin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian matematika SMA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai turunan fungsi. Pada turunan fungsi ini yang akan dijelaskan ada 4, yaitu definisi turunan, aturan pencarian turunan, definisi turunan fungsi di suatu titik, dan yang terakhir definisi laju perubahan nilai fungsi. Yang pertama itu definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tak beratur. Laju perubahan nilai fungsi f, x menuju fx pada x sama dengan a dapat ditulis pada gambar seperti pada gambar di PowerPoint. F aksen x sama dengan limit x mendekati 0, fa plus h dikurang fa per h. Limit ini disebut turunan atau diferensial dari fx pada x sama dengan a. Jika fx adalah suatu fungsi yang kontinu pada selang min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga, berlaku limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx sama per h sama dengan f aksen x atau turunan pertama dari fx. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x, dan f aksen x disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx. Seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat ditulis dy per dx sama dengan df x per dx. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tak diketahui. Sebagai contoh persamaan diferensial, y aksen sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 dikali y plus 1. Dapat ditulis dalam bentuk dy sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 dikali y plus 1 dx, atau y aksen dikurang 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 dikali y sama dengan 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 1. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 5. Penyelesaiannya bisa dilihat langsung pada PowerPoint ini. Inilah bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Yang selanjutnya, aturan pencarian turunan. Pada aturan pencarian turunan itu ada 2. Sebelum masuk pada 2 itu, akan saya jelaskan sedikit mengenai aturan pencarian turunan. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Jika f aksen x sama dengan x pangkat 3 plus 7x adalah rumus untuk f, maka f aksen x sama dengan 3x plus 7x adalah rumus untuk f aksen. Ketika kita menurunkan f, artinya kita mendiferensiasikan f. Turunan mengoperasikan f untuk menghasilkan f aksen. Kita biasanya menggunakan simbol dx untuk menandakan operasi diferensiasi. Simbol dx menyatakan bahwa kita mengambil turunan terhadap peubah x, maka kita menuliskan dx fx sama dengan f aksen x atau dx x pangkat 3 plus 7x sama dengan x pangkat 3 plus 7x. Di dalam aturan pencarian turunan tadi itu ada 2. Yang pertama itu aturan konstanta dan aturan pangkat. Teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni dx
K sama dengan 0. Buktinya, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H dikurang fx per H sama dengan limit H mendekati 0, K dikurang K per H sama dengan limit H mendekati 0, 0 sama dengan 0. Teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka jika fx sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. Buktinya, f aksen x sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H dikurang fx per H. Sama dengan limit H mendekati 0, x ditambah H dikurang x per H, sama dengan limit H mendekati 0, H per H sama dengan 1. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensial, maka k f aksen x sama dengan k dikali f aksen x, yakni dx k dikali f aksen sama dengan k dikali dx dikali fx. Teorema E, aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f ditambah g aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x, yakni dx fx plus gx sama dengan dx fx ditambah dx gx. Teorema F, aturan selisih. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f dikurang g aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x, yakni dx fx dikurang gx sama dengan dx fx dikurang dx gx. Yang kedua, turunan hasil kali dan hasil bagi. Teorema G, aturan hasil kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f dikali g aksen x sama dengan fx g aksen x plus gx f aksen x, yakni dx fx dikali gx sama dengan fx dx gx ditambah gx dx fx. Turunan hasil kali dua fungsi adalah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi yang kedua ditambah fungsi kedua dikalikan fungsi pertama. Contoh, carilah turunan 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Dengan menggunakan aturan hasil kali, periksalah jawaban dengan menggunakan soal itu dengan cara lain. Bisa dilihat jawaban penyelesaiannya itu pada PowerPoint ini. Hasilnya itu ialah 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 plus 5. Untuk memeriksa, kita kalikan kemudian menurunkannya. Maka kita kalikan 3x kuadrat min 5 dikali dengan 2x pangkat 4 plus x, itu sama dengan 6x pangkat 6 dikurang 10x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x. Lalu kita turunkan menjadi 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 5. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx f aksen x dikurang fx g aksen x per g pangkat g kuadrat x, yakni dx fx per gx sama dengan gx dx fx dikurang fx dx gx per g kuadrat x. Turunan hasil suatu bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan dengan turunan, pembilang dikurang pembilang, dikalikan turunan penyebut. Seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebut. Contoh, carilah turunan 3x
dikurang 5 per X kuadrat plus 7. Bisa dilihat penyelesaiannya pada PPT ini, yakni menghasilkan sama dengan min 3X kuadrat plus 10X plus 21 per X kuadrat plus 7 pangkat 2. Sama penyebutnya itu kita sama-sama kita penyebutnya itu kita samakan dengan X kuadrat plus 7 pangkat 2. Yang ketiga, yang C definisi turunan fungsi di suatu titik. Atau yang ketiga, misalnya fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbukti A, B dan misalkan C anggota A, B, turunan f di titik C dilambangkan dengan f aksen C. Didefinisi sebagai f aksen C sama dengan limit delta X mendekati 0, f C ditambah delta X dikurang FC per delta X. Contoh, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan Fx sama dengan 6X pangkat 3 plus X pangkat 2 dengan Fx dinyatakan dalam meter. Tentukan kecepatan rata-rata benda dengan selang waktu 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya itu tinggal kita masukkan saja persamaan Fx-nya ke dalam rumusnya, yaitu 6 dikali 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 per 3 dikurang 2 sama dengan 119. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 119 meter per sekon. Yang terakhir itu definisi laju perubahan nilai fungsi. Misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi di sekitar x sama dengan c. Limit x mendekati 0, fc plus h dikurang fc per h. Jika nilai limitnya ada, bentuk limit di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain. Misalkan x sama dengan c plus h, maka h sama dengan x min c. Jika h mendekati 0, maka x mendekati c. Dengan demikian, limit h mendekati 0, fc plus h dikurang fc per h sama dengan limit x mendekati c, fx dikurang fc per x min c. Baiklah, saya rasa sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.